Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Halik. Hari ini kita akan membahas mengenai etika publik. Nah, sebelumnya fasilitator telah menyampaikan mengenai paparan etika publik dan juga melalui diskusi kelompok. Pemateri hari ini oleh Pak Muhammad Abdi dari LAN, dan banyak hal yang bisa diambil. Kita mulai saja dari yang pertama, yaitu tujuan. Jadi tujuan dari pemaparan materi ini yang pertama adalah peserta diharapkan mampu menanamkan nilai dan membentuk sikap dan perilaku patuh kepada standar etika publik yang tinggi. Terus kemudian indikator keberhasilannya yang pertama adalah memiliki pemahaman kode etik dan perilaku pejabat publik, mengenal berbagai sikap dan perilaku yang bertentangan dengan kode etik, dan yang ketiga adalah menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan kode etik dan dari perilaku selama diklat. Nah, ini ada slogan atau intisari yang bisa dipahami. Jangan buang waktu, tenaga, dan pikiran untuk hal yang sia-sia. Berfokuslah pada hal yang menjadikan dirimu bernilai. Seperti itu. Artinya kita jangan terlalu sering dengerin komentar orang atau julidnya orang, tapi kita fokus pada peningkatan kualitas mutu pribadi diri sendiri. Terus kemudian tujuan, ini adalah beberapa tujuan yang dipaparkan. Ada tujuan harus diingat supaya kita sadar dan seterusnya. Dan ini adalah etika itu dalam KBBI, yaitu ada ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hal dan kewajiban sosial, kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenal benar dan salah yang dianut masyarakat. Seperti itu kurang lebih. Nah, ini kode etik. Kode etik menurut modul etika publik LAN RI, aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan tertulis. Terus kemudian ini adalah 12 kode etik aparatur sipil negara sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014. Nah, terus kemudian dari jam 10 sampai dengan jam 12 kita melakukan diskusi kelompok. Dan kebetulan kelompok saya kelompok 4, jadi mendapatkan tema mengenai kasus PNS yang jutek dan tidak ramah dalam melayani masyarakat atau pelayanan publik. Nah, langsung saja ke bagian saya, yaitu dampak dari apa yang telah PNS itu lakukan kalau misalnya dia jutek atau tidak ramah dalam pelayanan masyarakat. Yang pertama adalah lingkungan. Faktor lingkungan, yang pertama pertemanan pasti mengalami pengaruhnya dan status sosialnya juga pasti berpengaruh di lingkungan tersebut. Kedua adalah individu, bisa setelah kasus tersebut bisa menjadi kurang percaya diri dalam pelayanan publik, bisa juga dihantui rasa bersalah dan juga cemooh dari orang sekitarnya. Terus kemudian yang tiga adalah status pekerjaan dia, apabila memang masalah tersebut diangkat ke ranah publik atau ke sosial media yang mengundang banyak para influencer, ya bisa aja dia mengalami penurunan jabatan atau mendapat surat peringatan. Yang keempat adalah sistem pelayanan. Nah, sistem pelayanan jam kerja ini kalau misalnya sudah terjadi hal tersebut bisa jadi tambah nggak jelas kalau tidak ada pembenahan. Terus kemudian kalau SOP-nya tidak dilakukan, otomatis tindakan tersebut malah makin berkembang, tidak ramah, itu malah makin jadi-jadi. Terus kemudian yang terakhir adalah kepercayaan publik. Nah, kalau misalnya sudah tidak ramah, tidak melayani publik dengan maksimal, kepercayaan publik pasti akan cenderung ke arah negatif, di mana pasti mengira kalau misalnya pelayanan publik oleh ASN itu sangat buruk. Udah pasti buruk, nggak usah jadi ASN segala macam. Itu sangat berdampak buruk pada performa ASN tersebut. Nah, apa sih peran fungsi dosen, khususnya saya sebagai dosen CPNS tahun 2020 di Lasar ini? Yang pertama yang saya bisa terapkan adalah memberikan pengajaran etika menghubungi dosen menggunakan handphone kepada mahasiswa, karena banyak yang masih belum tahu hal ini. Yang pertama adalah perhatikan waktu yang tepat untuk saat menghubungi dosen. Jadi jangan juga jam 12 malam, jam 10 malam kalian masih menghubungi dosen, udah waktunya tidur kalian masih menghubungi, itu nggak boleh. Terus kemudian yang kedua adalah awali dengan menuliskan salam, assalamualaikum atau selamat siang atau selamat pagi, sesuaikan dengan waktunya.
Yang kemudian yang ketiga adalah ucapkan kata maaf untuk menunjukkan sopan santun. Misalnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya Pak. Izinkan saya perkenalkan nama saya ini. Nah, seperti itu. Yang keempat, nah seperti yang tadi saya bilang, sampaikan identitas diri Anda. Karena beberapa dosen mungkin tidak hafal diri Anda, atau mungkin kalian dapat kelas TPB terus kemudian Pak mohon maaf saya tidak bisa hadir. Nah itu nanti bisa melalui pengenalan diri dulu, NIM-nya berapa, namanya siapa. Yang kelima berikutnya adalah gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Nah, bahasa yang jelas, jangan disingkat-singkat. Misalnya saya izin IZN misalnya, terus kemudian saya disingkat jadi GW, gua. Nah, itu tidak boleh, itu malah tindakan tidak terpuji. Terus kemudian yang keenam adalah tulislah pesan dengan singkat dan jelas. Tapi jangan juga terlalu singkat. Kan nggak ngerti nanti yang baca. Jadi singkat, jelas, dan padat seperti itu. Terus kemudian yang ketujuh adalah gunakan ucapan terima kasih atau salam sebagai penutup pesan Anda. Terima kasih atas perhatiannya Pak, saya ucapkan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Seperti itu ya. Nanti kalau misalnya kita melakukan SMS ke dosen atau orang yang lebih tua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.